Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian Google Form untuk data calon penerima zakat infak sodako untuk siswa MAN 1 model Lubuk Linggau sesi ketiga bulan Desember tahun ajaran 2021-2022. Perlu diketahui kalau pembagian zakat infak sodako kepada siswa MAN 1 model Lubuk Linggau dikelola oleh tim unit pengumpul zakat atau UPZ yang dibagikan setiap bulan April, Agustus, dan Desember setiap tahunnya. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan mengikuti tata cara pengisian Google Form. Yang pertama ada yang harus dijelaskan adalah tanda bintang, itu berarti adalah wajib diisi yang ada tulisan atau tanda bintang yang tertera di formulir Google Form seperti nama lengkap. Kalau misalnya tidak kita tulis, maka akan ada tulisan pertanyaan ini wajib diisi. Itu kalau misalnya terdapat tanda bintang di setiap pengisian Google Form tersebut. Tapi jika tidak, maka tidak akan ada tulisan seperti ini. Maka dari itu kita tulis nama lengkap kalian seperti ini. Nama lengkapnya Putri Ayuningsih. Setelah itu kelas. Nah, kelas ini terdapat kelas dari MIPA 10 MIPA 1 sampai dengan kelas 12 IPS 2. Jadi kalian tinggal memilih di mana kelas kalian sekarang. Misalnya kelas kalian ada di kelas 10 IPS 1, maka kalian pilih kelas 10 IPS 1. Setelah itu alamat lengkap kalian tulis alamat di mana tempat kalian tinggal ya. Misalnya kalian kos di sini, maka kalian tulis alamat kosan kalian atau kontrakan kalian. Kalau kalian tinggal dengan orang tua, memang ini rumah kalian, maka kalian tulis alamat lengkap kalian. Kita tulis alamat lengkapnya di sini, dituliskan seperti yang tertera di layar. Ini tergantung tempat tinggal kalian sekarang. Perlu diketahui juga untuk pengisian alamat itu harus lengkap, sertakan nomor rumahnya. Kalau ada RT RW-nya dituliskan RT RW-nya, dituliskan kelurahannya, kecamatannya, dan kalau perlu pun ditulis juga kota dan juga provinsinya. Jadi harus ditulis dengan lengkap. Oke, sudah diisi. Selanjutnya anak ke. Nah, di sini kalian pilih kalian anak keberapa, anak pertama ataukah anak keempat, atau kalau misalnya kalian anak kelima maka tulis anak kelima, atau anak ke-8 ditulis anak ke-8. Di sini saya menuliskan anak keempat. Status dalam keluarga, di sini status kalian apakah anak kandung, anak tiri ataupun anak angkat, bisa kalian tuliskan. Kalian pilih salah satu, apa anak angkat atau anak tiri, maka di sini saya pilih anak kandung. Untuk tempat tinggal, di sini tempat tinggal yang ditempati rumah asli kalian ya, bukan rumah kosan atau kontrakan kalian, tapi rumah asli kalian, rumah yang ditempati oleh orang tua kalian dan kalian. Apakah rumah tersebut milik kalian sendiri, atau rumah tersebut sewa atau kontrak, kalian mengontrak rumah
atau kalian tinggal di bedeng dengan keluarga kalian. Jadi kalau misalnya di bedeng kalian pilih bedeng, kalau misalnya kalian kontrak kalian milih kontrak. Kalau rumah itu rumah kalian, rumah milik orang tua kalian sendiri, maka dipilih rumah milik sendiri. Setelah itu lanjut ke pengisian nama lengkap ayah. Nama lengkap ayah ini benar-benar ditulis. Kalau misalnya ada gelar maka tulis gelarnya, kalau misalnya tidak ada gelar maka tulis nama lengkapnya saja. Seperti ini sudah dituliskan. Oke. Selanjutnya nama lengkap ibu. Begitu juga nama lengkap ibu dituliskan nama lengkap ibu kalian beserta gelar kalau misalnya ada gelar. Kalau misalnya tidak ada gelar maka bisa ditulis nama lengkapnya saja. Jangan disingkat. Nah, perlu diketahui untuk nama lengkap wali ini tidak wajib diisi karena tidak ada tanda bintangnya. Di sini diisi kalau kalian tinggal dengan wali, bukan tinggal dengan orang tua dan dibiayai oleh wali kalian. Contoh, kalian tinggal bersama nenek kalian dan dibiayai oleh nenek kalian, maka kalian harus tulis nama wali kalian. Kalau misalnya kalian dibiayai dan tinggal bersama wali kalian, bukan dibiayai dan tinggal dengan orang tua. Contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi ini tidak wajib diisi kalau misalnya kalian tinggal dengan wali saja. Maka kalau misalnya kalian tinggal dengan wali dan dibiayai oleh wali maka dituliskan nama walinya. Oke, alamat lengkap ayah ini wajib diisi, ditulis alamat lengkap tempat rumah ayah kalian atau tempat tinggal kalian. Kalau misalnya kalian tidak tinggal bersama ayah kalian, tulis alamat lengkap ayah kalian di mana. Tulis rumah kalian. Tulis dengan lengkap jalannya, kalau ada lorong tulis lorong, nomor rumah, kalau ada RT RW ditulis RT RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, dan di provinsi mana orang tua kalian tinggal. Kalau misalnya satu rumah maka kalian bisa tinggal mengopi alamat kalian yang tadi. Tapi kalau misalnya tidak tinggal satu rumah, misalnya kalian ngekos di Lubuk Linggau dan orang tua kalian tinggal di contoh di Muratara, maka kalian tulis alamat lengkap orang tua kalian, ayah kalian. Ini sudah dituliskan beserta kabupatennya dan provinsinya. Maka semakin lengkap alamat semakin bagus ya. Oke, selanjutnya alamat lengkap ibu. Kalau misalnya alamat lengkap ibu kalian itu sama dengan alamat lengkap ayah kalian, maka kalian tinggal copy saja. Tapi kalau misalnya ayah kalian dan ibu kalian itu bertempat tinggal yang berbeda, maka kalian harus tuliskan alamat lengkap ibu kalian. Untuk alamat lengkap wali seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika kalian tinggal dengan wali dan dibiayai oleh wali, maka tuliskan alamat lengkap wali kalian. Maka kalau tidak harus diisi. Untuk pekerjaan ayah selanjutnya, pekerjaan ayah ini wajib diisi. Pekerjaan ayah ini kalian pilih yang sudah tertera, misalnya ayah kalian tidak bekerja atau petani, pekebun, peternak yang punya lahan yang lahannya atau ternak milik orang lain, pedagang kaki lima, PNS atau TNI Polri. Tapi jika tidak ada di situ maka bisa dipilih yang lain dan tuliskan pekerjaannya seperti tukang bengkel, tukang las, ataupun bisa kalian tulis tukang bangunan atau tukang organ. Jadi bisa kalian tulis, kalian pilih yang lain. Maka kalian tulis pekerjaan orang tua kalian, atau tidak bekerja atau tidak bekerja, maka sini saya tulis PNS. Untuk pekerjaan ibu seperti itu juga. Kalau ibunya tidak bekerja, tulis tidak bekerja. Kalau misalnya ibunya petani, pekebun, peternak yang milik punya orang lain, maka tulis. Nah, kalau misalnya di sana tidak ada, maka ditulis seperti pembantu rumah tangga atau petani, pekebun, peternak milik sendiri ya, karena itu petani peternaknya milik orang lain.
Misalnya petani lahan sendiri, pekebun lahan sendiri, peternak ternak sendiri, atau honorer, atau bisa ditulis jaga toko, atau juga bisa ditulis tukang cuci. Jadi bisa ditulis sesuai dengan pekerjaan orang tua kalian. Nah, di sini, atau misalnya pedagang kaki lima atau TNI Polri. Di sini saya menuliskan PNS. Untuk pekerjaan wali seperti yang tadi dijelaskan, pekerjaan wali ini tidak wajib diisi. Jadi pekerjaan wali ini kalau misalnya wali kalian ini kalian tinggal dengan wali, atau yang membiayai kalian itu adalah wali kalian, bukan orang tua kalian, seperti yang saya jelaskan tadi, maka ditulis pekerjaannya. Apakah tidak bekerja, apakah petani, pedagang, PNS, TNI Polri, atau yang lainnya. Bisa ditulis di sini kalau misalnya kalian dibiayai dan tinggal dengan wali. Oke, selanjutnya penghasilan ayah per bulan. Di sini banyak pilihan. Yang pertama, pemilihannya tidak menentu kalau misalnya penghasilannya tidak menentu setiap harinya, atau 0 sampai 500.000 kalau misalnya tidak ada penghasilan atau tidak bekerja sampai 300.000. Kalau misalnya 300.000 maka dipilih 0 sampai 500. Kalau 500 ditulis 0 sampai 500. Kalau misalnya 600 sampai 1 juta itu penghasilan kalian, kalau orang tua kalian. Kalau misalnya penghasilannya 600.000 atau 700.000, begitu juga dengan 1.100.000 sampai 1.500.000, 1.600.000 sampai 2 juta, dan di atas 2 juta. Misalnya di atas 2 juta nih, di atas 2 juta itu 3 juta, 5 juta, 10 juta. Begitu juga dengan tidak menentu, kalau misalnya tidak pasti hasilnya, maka di sini saya pilih di atas 2 juta. Di sini kalau misalnya untuk pekerjaan ibu juga ditulis apakah tidak menentu atau kalau tidak bekerja dipilih 0 sampai 500.000. Kalau misalnya gajinya 400 ditulis 0 sampai 500.000, dipilih 0 sampai 500.000. Kalau misalnya 1.500.000 dipilih 1.100.000 sampai 1.500.000. Kalau misalnya di atas 2 juta ditulis di atas 2 juta. Nah, penghasilan wali per bulan ini sudah dijelaskan juga tadi. Penghasilan wali per bulan ini kalau misalnya kalian tinggal dengan wali, jadi pilihannya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Tidak menentu 0 sampai 500, 600 sampai 1 juta, 1.100 sampai 1.500, 1.600 sampai 2 juta, dan di atas 2 juta. Kalau kalian dibiayai dan tinggal dengan wali. Untuk jumlah seluruh tanggungan ini dijelaskan kalau misalnya yang menjadi kepala keluarganya adalah ayah kalian dan kalian itu punya 4 saudara dan juga bapak kalian yang bekerja, maka tanggungannya adalah 5. Caranya kalian pilih kolom yang lain. Setelah itu kalian tuliskan 5. Jadi kalian 4 bersaudara dan ibu kalian. Kalau misalnya 3, misalnya kalian 2 beradik, setelah itu kalian tulis dengan ibu kalian, berarti 3 saudara. Kalau misalnya kalian tidak punya saudara, maka dipilih 2 tanggungannya, karena ibu kalian dan kalian saja yang tanggung oleh kepala keluarga. Begitu juga kalau misalnya yang jadi kepala keluarga itu ibu kalian, maka ditulis seperti tadi. Sini saya isi ayah saya yang menanggung dan yang ditanggung itu saya dan ibu saya, maka saya menuliskan 2. Jumlah seluruh tanggungan wali. Jadi kalau misalnya kalian tinggal dan dibiayai oleh wali, kalian juga harus berapa tanggungannya. Kalau misalnya yang ditanggung itu kalian sendiri, maka tulis 1. Kalau misalnya yang ditanggung 3, maka ditulis 3. Itu yang seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kalau misalnya lebih tanggungannya, maka bisa kalian pilih yang lain. Kalian tulis berapa jumlah tanggungnya, misalnya 4, ada anaknya 2, kalian 1 beserta istrinya, maka yang ditanggung 4, atau 7 misalnya anaknya 5 beserta kalian sama istrinya 1. Kalau misalnya tidak tinggal dengan wali, tidak wajib diisi. Untuk status ayah, apakah hidup ataukah sudah meninggal, bisa dipilih. Kalau hidup pilih hidup, kalau meninggal pilih sudah meninggal. Untuk status ibu juga seperti itu, apakah sudah meninggal ataukah masih hidup. Kalau misalnya sudah meninggal ditulis sudah meninggal, kalau masih hidup ditulis masih hidup. Untuk nomor HP ayah ini wajib diisi
wajib diisikan nomor HP ke ayah kalian. Kalau misalnya ayah kalian tidak punya HP, yang punya HP ibu kalian, maka disamakan saja antara nomor HP ayah dan nomor HP ibu. Kalau misalnya salah satunya tidak punya nomor HP. Untuk nomor HP wali, maka wali, kalau misalnya kalian tinggal dengan wali, maka wajib kalian tuliskan nomor HP wali kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, maka tuliskan saja nomor HP kalian. Untuk ibu dan ayah, kalau misalnya ibu kalian tidak ada nomor HP, seperti saya bilang tadi, maka wajib diisi sama, di copy aja nomor ayah dan ke nomor ibu. Tapi kalau misalnya sama-sama punya HP, maka ditulis nomor ibu, nomor ayah ditulis. Oke, ini sudah selesai, kita isi. Ini kita contohkan kalau misalnya kita tidak mengisi nomor ayah, maka pada saat kita mengklik kolom kirim tidak akan terkirim. Kita harus isi dulu nomor ayahnya dan akan dikasih petunjuk untuk mengisi kolom mana yang belum diisi, kolom wajib mana yang belum diisi, maka wajib diisi. Akan diarahkan langsung di mana tempat yang belum diisi. Setelah diisi semua, kita sudah yakin, kita cek lagi dari atas ke bawah, maka baru kita klik kirim. Setelah klik kirim, kita tunggu beberapa menit, maka selesai, data kalian sudah terkirim dengan di bagian UPZ. Nah, ini sudah terkirim dan akan diperiksa oleh tim UPZ. Terima kasih telah menyimak video tutorial cara pengisian data calon penerima zakat infak sodako untuk siswa MAN 1 model Lubuk Linggau sesi 3 bulan Desember tahun ajaran 2021-2022. Sukses selalu untuk kita semua, semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.